itu? Apa itu? Tahu dengar nggak? Nih, apa yang harus kita lakukan ketika ketika marah? Di sini ada yang nggak pernah marah nggak? Ada yang nggak pernah marah? Ada. Kalau kalian nggak pernah Pernah. marah, itu namanya robot, ya. Atau kalau kalian nggak pernah marah, berarti kalian itu ada sesuatu yang salah, ngerti? Berarti marah itu boleh apa tidak? Marah itu boleh apa tidak? Marah itu boleh dan normal. Yang nggak boleh itu kalau marah-marah, ya, kita itu sampai lupa, lupa di diri. Contohnya kayak gini, Ustadz mau tanya ke Fadil Sani. Fadil Sani pernah marah? Pernah. Oke, kalau umpamanya marah sampai Pernah. nggak sholat, boleh apa tidak? Kalau umpamanya Fadil Sani, Fadil, Fadil Sani, Fadil Sani lagi sibuk kayaknya. Habib, Iya. oh, kamu kalau umpamanya marah sampai ninggalin sholat boleh atau tidak? Nggak boleh tentunya. Oke, Abim. Kalau umpamanya kamu marah kan ya, Bil ya, Bim ya. Kamu sebel nih, sebel kepada sesuatu misalnya. Ya, marah itu kan boleh kan ya? Ya, kalau nggak marah itu malah umpamanya nggak marah, umpamanya di iniin apa disimpan kayak gitu, nanti malah jadi penyakit. Kalau marah boleh disalurkan, contohnya aku marah nih ma, ya ini gimana ya kalau umpamanya seperti ini, ya kalau aku umpamanya kayak gini bisa marah kayak gitu, itu nggak apa-apa diungkapin seperti itu. Yang nggak boleh itu kalau gini Abim, Abim marah kemudian teriak-teriak, ya ngebentak orang tuanya, itu diperbolehkan atau tidak? Hah? Nggak boleh seperti itu. Ya, kalau umpamanya marah kita sampai nggak makan 2 hari misalnya, boleh apa tidak? Nggak boleh. Jadi kalau marah itu Boleh, tapi suatu, kalau tahan. ya nggak boleh tetap. Ya, makan itu harus makan. Ngerti? Kalau marah sampai merugikan diri kita dan orang lain itu yang nggak boleh. Ya, Kenan, kenapa? Kalau misalnya puasa, Puasa, ya kalau puasa kan cuma sampai maghrib doang, nggak sampai ini seharian, ya. Jadi kalau marah itu nggak apa-apa, malah perlu disampaikan. Contohnya di sini Fadil Sani, Aisyah, Haikal, Adam Azam dan yang lain marah. Ya, kalian sampaikan apa yang buat kalian marah. Ngerti? Yang nggak boleh itu yang marah kayak apa barusan? Yang merugikan diri sendiri dan orang lain, yang nyakitin diri sendiri, nyakitin orang yang lain, ya. Atau kalian itu malah tidak mau mengerjakan suatu kewajiban yang sudah diberikan kepada kalian dan itu memang wajib dari Allah dan juga Rasulullah. Jadi marah itu normal, wajar, ya, bagaimana kita itu menyikapi atau menahan amarah kita itu dengan baik. Ngerti? Ngerti ya? Oke, kita lanjutin. Yang pertama yang harus kalian lakukan ketika marah, yaitu ini. Apa itu? Ada mazam. wudhu. Apa itu? Berwudu. Kalau marah langsung ingat, oh iya ya, Ustadz Hikmi pernah ngasih tahu aku kalau marah langsung wudu. Kenapa? Ada yang tahu alasannya harus wudu nggak? Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Setan itu kan terbuat dari api. Ya, biar kalian itu hatinya tenang. Ya, kadang-kadang setan itu malah buat kalian tambah marah. Misalnya kalian marah akan sesuatu. Setannya itu kayak ngompor-ngomporin, panas-panasin. Ya, maka untuk menghilangkan setan ini biar gak deket-deket sama kalian, kalian itu wudhu, ngerti? Wudhu biar setannya nggak deket-deket lagi. Tapi sekali lagi ya, kalau kalian marah jangan nyalain setan terus. Misal kalian sebel sesuatu, ya.
Ya, umpamanya sampai kalian itu bentak-bentak orang tuanya. Ngerti? Umpamanya sampai kalian itu marah-marah ke orang tuanya. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Terus kalian bilang kayak gini, orang tuanya. Ya, Ma, aku tadi itu bentak-bentak itu karena setan. Boleh nggak seperti itu Nggak ngomongnya? boleh. Ya nggak boleh lah. Ya masa setannya selalu disalahin? Itu dari kalian. Ya, karena kalian nggak bisa kontrol marahnya. Apalagi sampai bentak-bentak. Ya, Ustadz, ini ya kenapa? setannya lagi gangguin. Siapa? Siapa yang Ini gangguin? setannya lagi gangguin karena Nggak aku boleh kayak ngantuk. gitu, nggak boleh. Ya harus dilawan, harus dilawan. Setan itu jangan dijadikan alasan. Nanti dikit-dikit setan, dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Kasihan setannya kena fitnah terus nanti ya. Ngerti? Apalagi bulan puasa, katanya bulan puasa itu setan-setannya pada dikerangkeng. Terus waktu bulan puasa kalian bilang kayak gini. Ini karena setan nih aku marah-marah nih. Setannya padahal gak ngapa-ngapain. Malah sama kalian dituduh-tuduh. Ya, ngerti. Tapi di sini teman-teman harus air wudhu. Kalau cuma basuh wajah gimana? Kira-kira setannya bakal pergi apa tidak kalau cuma basuh wajah? Nggak pergi. Ya, nggak pergi. Jadi harus basuh basuh wajah. Ya, harus 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 dengan wudhu. Oke. Yang nomor dua yang harus kalian lakukan ini seperti kalian doa ketika kalian itu mimpi buruk. Masih ingat nggak kemarin? Kalau mimpi buruk tuh doa-doa apa yang kalian baca? Kalian boleh baca doa ta'awudz. Siapa di sini yang tahu ta'awudz? Kayak Siapa ta'awudz itu? Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, artinya adalah ya Allah, aku berlindung ya kepadamu dari setan yang terkutuk. Ya, dari setan yang terkutuk. Ngerti? Ngerti ya? Kemudian juga boleh baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Kemudian baca zikir. Di sini yang tahu zikir, zikir apa aja coba yang tahu zikir? Ya bacanya apa contohnya? Subhanallah, ya boleh dibaca, ngerti? Kemudian juga baca la ilaha astagfirullah. Ya, illallah. biasain kalau Allah. marah baca astagfirullah. Ya, atau subhanallah kalau umpamanya ada sesuatu yang bikin kalian terkejut dan sampai marah kayak gitu ya. Baca semua doa ya, atau kalian itu baca doa pakai bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Yang penting kalian itu minta Bisa kepada kalau Allah secara sebelum tidur ya. benar-benar. Ya, kenapa Aisyah? Aisyah kalau sebelum tidur doa-doa terus. Oh iya, biar 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 gak didatengin setan ya. Biar kemudian juga gak mimpi buruk. Ya, sekali lagi minta kepada Allah ya, biar kalian itu ya diampuni sama apa biar biar marah kalian itu di iniin sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dihilangkan. Ngerti? Ngerti? Atau dijauhkan. Paham? Karena Allah itu mengerti semua bahasa. Paham ya? Oke, selanjutnya ini nih istighfar. Istighfar tuh gimana? Ada yang tahu nggak istighfar itu? Kalimatnya seperti apa? Ya, istighfar itu astaghfirullahaladzim. Oke? Astaghfirullahaladzim. Paham ya? Nah, kenapa harus baca istighfar? Karena kita itu ya tahu kalau umpamanya marah itu perbuatan jelek. Perbuatan jelek atau salah itu bisa mengundang dosa. Orang marah-marah itu kadang-kadang di luar kontrol. Ya, Haikal ya, bener nggak Haikal? Orang marah-marah itu kadang-kadang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya, melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, melakukan sesuatu yang bisa nyakitin orang lain. Maka kadang-kadang ya kita itu nyakitin orang lain tanpa kita ketahuin.
Maka perbanyak baca astaghfirullahaladzim. Yuk baca bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Lagi. Astaghfirullahaladzim. Yang artinya itu kalian itu meminta ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa atau kesalahan yang kalian lakukan sebelumnya. Ngerti? Karena orang marah-marah itu gampang sekali mengucapkan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang dilarang. Ngelakuin juga demikian. Ya, ngelakuin sesuatu yang dilarang atau yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan baca astaghfirullahaladzim kita berharap dosa-dosa kita sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau marah biasakan baca apa? Astaghfirullahaladzim. Siapa tahu Allah juga langsung bantu kalian ketika kalian baca astaghfirullahaladzim. Intinya ya teman-teman, lakukan ini dulu nih. Kalau umpamanya kalian marah langsung ingat untuk wudhu, ya, untuk doa, untuk istighfar. Kemudian yang ini kalian itu baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Di sini pasti pernah marah-marah kan? 1 minggu ini pernah marah kan? Ada yang bad mood gak ya? Ya, ada yang bad mood pastikan ya. Ada nggak di antara kalian yang pernah ngelakuin di antara ini nih? Oh, tunggu. Ini di antara 4 ini. Wudhu, doa kepada Allah, istighfar atau baca Quran. Ada nggak? Aku istighfar sama baca Al-Quran. Oh, Masya Allah, pintar. Kalau marah. Yang ditanya sekarang kalau marah. Bukan kalau umpamanya Iya. sehari-hari. Oh, pinter, Abim, pinter. Ya, pinter. Baca Quran ya. Tapi alangkah baiknya Abim. Nih, semuanya dilakukan sampai sini. Ngerti? Ngerti? Kenapa? Nih Abim nih bagus nih, menarik nih Abim nih. Kenapa Abim baca Quran coba? Ketika Abim itu marah. Kenapa coba? Ayo. Karena Al-Quran itu kalamullah yang artinya adalah perkataannya Allah. Ngerti? Kan tadi Abim udah Ustadz kasih tahu kan ya, kalau marah-marah itu boleh dan wajar itu marah itu. Tapi harus mengelola marahnya dengan baik. Dan cara terbaik ketika kita marah adalah ngobrol. Ngobrolnya di sini dengan kalam Allah, dengan perkataannya Allah. Bayangkan ketika kalian itu baca Quran, itu kalian itu sedang ngobrol dengan Allah. Jadi kayak curhat gitu. Ngerti Abim, Haikal, Aisyah, Fadil Sani semuanya. Jadi ketika marah kita langsung kita langsung ambil wudhu, kemudian habis itu baca Quran. Nah, kalian di situ ungkapkan ya kekesalannya, kemudian marahnya dengan cara baca Quran kayak orang curhat kayak gitu. Ngerti? Ngerti? Paham? Tapi kalian juga perlu kadang-kadang ya ngomongin ke orang yang kalian itu yang bikin kalian marah. Misal yang bikin marah kalian itu siapa? Misalnya orang tua. Ya, orang tua. Kasih tahu ke orang tuanya tanpa menggurui ya, nggak boleh menggurui. Mah, aku marah kayak karena ini, nggak boleh kayak gitu. Mah, aku sebenarnya tadi marah itu. Mah, aku sebenarnya sekarang marah. Ya, aku ada sesuatu yang nggak aku sukain kayak gini, itu nggak apa-apa, ngerti? Tapi nggak boleh menggurui. Mah, kamu nggak boleh seperti ini, mah. Kalau kamu kayak itu, kak, kalau umpamanya ngasih tahu aku kalau kayak gitu marah. Nah, itu yang nggak boleh. Karena apa? Karena mengguruin. Ngerti? Ya, teman-teman. Kalau ke temannya, kalau umpamanya kalian marah ke temannya juga kasih tahu, nggak apa-apa. Ya, jangan umpamanya kalau bisa jangan lakukan seperti ini. Ya, kalau seperti ini tuh ya bisa bikin orang marah. Kalian nggak apa-apa ungkapkan seperti itu. Paham ya? Berarti jadi di dalam Al-Quran ketika kita baca Quran
itu juga banyak bacaan-bacaan yang kalian bisa ketahuin. Di sini ada yang punya Al-Quran terjemahan? Ada? Oh, pinter. Haikal, Abim, Adam, ya pada punya. Nih, kalau baca Quran, ya, kalian juga baca artinya. Apalagi ketika kita marah. Ngerti? Karena di Al-Quran itu banyak sekali, ya, hal-hal yang baru yang mungkin kalian temukan. Contohnya Allah suruh kita sabar ketika kita marah. Allah suruh kita tidak boleh menghardik orang lain. Allah suruh kita untuk senantiasa apa namanya? eh tawakal kepada sesuatu yang sedang kita usahakan. Jadi, kalau kita ketemu dengan ayat-ayat itu dan juga terjemahannya, itu bisa membuat kita itu lebih sadar bahwa sesungguhnya ada hal terbaik yang Allah siapkan kepada kalian. Makanya disuruh sabar, disuruh menahan diri, disuruh juga tawakal, disuruh jangan menghardik orang lain. Ngerti? Ngerti? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nih, ini tahu nggak gambar apa itu? Tahu nggak gambar apa? Gambar Gambar mulut. mulutnya itu diapain? Dicoret. Maksudnya dicoret apa? Disuruh Tidak boleh mintam. berkata-kata comberan. Iya, comberan itu berarti yang kotor-kotor ya. Ya, itu artinya mulutnya kita itu disuruh tutup ya, disuruh tutup rapat. Oke, Om Hikmi mau tanya sekarang di sini. Arsya, kenapa di situ mulutnya disuruh tutup rapat-rapat Arsya ketika marah? Atau di sini ada yang mau jawab? Angkat tangannya. Kenapa mulutnya itu ditutup rapat-rapat? Kenapa coba? Kenapa? Biar nggak sembarangan ngomong-ngomong. Oh, biar gak sembarangan ngomong-ngomong itu pintar itu. Padahal tadi udah dijelasin tahu. Ya, kita itu kalau marah, mulutnya apa ya? Kalau bisa ditutup, jangan ngomong sesuatu. Jangan ngomong sesuatu. Kenapa? Karena kalau marah itu kita bisa di luar kontrol. Ya, atau kita itu dikontrol setan, atau kita itu ya gak sadar kalau umpamanya sudah ngomong sesuatu yang jelek, sesuatu yang dilarang. Makanya kita itu Saya dianjurkan gugup. untuk diem. Ya, apalagi kita itu gak bisa ngomong sesuatu yang baik. Katanya Nabi, kalau kamu gak bisa ngomong sesuatu yang baik, maka lebih baik kamu diem. Diam. Apalagi kalau lagi marah. Diam. Ngerti? Kayak Apalagi kalau patung. lagi marah, maka harus lebih diem kayak patung, kayak katanya Abim. Baru nanti kalau kalian itu sudah mendingan marahnya, udah mulai reda, udah mulai apa? Mulai reda, kalian boleh ngomong, ungkapkan yang bikin kalian marah, ngerti? Yang terpenting kalian sudah bisa ngontrol diri, marahnya sudah turun, kalian sudah ngomongnya sudah bisa teratur, pikiran kalian udah gak berat, ngerti? Ya, kondisinya juga gak panas. Baru setelah itu kalian boleh ngomong. Ya, ayo di sini ngaku ada yang pernah ngomong jelek-jelek nggak waktu marah? Jelek-jelek itu bukan artinya omongan binatang doang, tapi omongan yang bikin orang lain sakit. Ayo, pernah pernah nggak di sini? Aku kadang Atau sedih. pernah? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang. Ya, nggak apa-apa, Dulu semalam. nggak apa-apa. Oh, baru semalam. Semalam. Aduh. Ada yang teriak-teriak nggak kalau umpamanya marah-marah di sini? Banyak bilang, banyak, banyak. Ya, teriak-teriak boleh nggak ketika marah? Teriak-teriak boleh nggak ketika marah? Ya tentu nggak boleh dong, nggak boleh. Kalau umpamanya lagi marah-marah, kemudian
sampai nyakitin orang lain boleh apa tidak? Ya nggak boleh, nggak boleh. Ya, makanya di sini disuruh diam dulu, ngerti? Atau kalian itu ya, kalau umpamanya kecuali ditanya orang tuanya. Kalau ditanya orang tuanya misalnya marah ya, lagi marah ditanya orang tuanya. Jangan kalian diem-diem aja. Ini kalau umpamanya ke ini kasusnya kalau umpamanya kalian super marah ya, itu di depan temennya Super misalnya ya, marah. itu jangan ngomong. Ngerti? Tapi kalau ditanya orang tuanya, "Hei, kenapa kamu kenapa diem doang?" Terus kalian mulutnya ditutup kayak gini, ditutup. Paham? Kamu kenapa gak ngomong? Ditanya kok gak ngomong, ditutup kayak gini. Terus habis itu sama orang tuanya, ngomong kenapa? Ada apa? Kayak gitu. Baru kalian ngomong, katanya Ustadz Hikmi kalau umpamanya marah nggak boleh ngomong-ngomong. Bukan gitu maksudnya. Tapi kalau ditanya orang tuanya wajib, wajib ngomong, wajib jawab. Yang nggak boleh di sini adalah kalian itu jangan ngomong yang jelek-jelek. Itu maksudnya. Ngerti? Ngerti? Atau tenangkan Hmm. diri kalian dulu sampai kalian itu tenang, benar-benar tenang, baru boleh ngobrol. Ada yang mau ditanya nggak sebelum kita lanjut? Dari nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, sama nomor lima. Ada yang mau ditanya Nomor nggak? 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, Ada yang mau nomor ditanyakan? 10. Abim, Kenan, Adam Azam, kemudian Arsya, Aisyah, Haikal. Ayo dong, tanya dong. Kalian jarang nanya ke Ustadz Hikmi. Yang biasa nanya Ustadz Hikmi biasanya. Ada yang mau ditanya nggak? Dari satu sampai 5. Kak, Yang kakak suka hewan apa, Kak? kok nanya suka hewan? Kalau umpamanya dijawab sukanya ya, di sini aku melihara kura-kura, melihara ayam, melihara burung, melihara kelinci, melihara ikan. Ya, semuanya ada. Aku Ngerti? suka kura-kura. Oke, kita lanjutin sekarang ya. Yang ini nih. Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, sekarang kita lanjutin yang nomor 6. Apa yang nomor 6 itu? Bersabarlah. Apa? Bersabarlah. Kalau umpamanya marah harus sabar. Harus apa? Harus sabar ya. Kalau kalian umpamanya mau ngucapin kayak gini, nih, ngucapin apa? Ngucapin pakai kata-kata yang magic, kata-kata yang luar biasa, boleh ucapin pakai bahasa Indonesia. Sabar, elus dadanya kayak ini. Kemudian nafasnya di iniin apa? Nafasnya dikeluarin. Kayak gitu, biar apa? Biar ngatur. Ya, biar ngatur apa? Biar ngatur ritme nafas kalian. Ngerti? Jadi, sambil bilang sabar, sabar, kayak gitu ya. Kemudian juga, kenapa harus sabar? Kenan, kenapa harus sabar, Kenan? Biar kita nggak marah lagi. Biar kita nggak marah lagi, pinter. Aisyah, kenapa harus sabar? Biar nggak marah lagi. Hmm? Biar nggak Kenapa? marah lagi. Biar nggak marah lagi. Fadil Sani, kenapa nggak harus sabar? Nanti marahnya cepat parah. Oke, kita itu harus sabar ya, karena Muslim yang baik itu pasti bersabar, ngerti? Apalagi urusan marah, ya. Muslim yang baik itu ada Muslim yang bisa menahan dirinya dari marah. Kalian tahu nggak, teman-teman? Kalian tahu nggak? Orang yang menang itu bukan yang menang di atas, bukan yang menang di atas ring atau menang di pertandingan misal ya. Misal dia hebat, tinjunya hebat, dia menang terus. Tapi dia suka marah-marah, berarti dia bukan orang yang menang. Ngerti katanya Nabi? Atau ada orang yang hebat misalnya main karate, ya. Main karate. Dia hebat banget, menang juara satu terus ya, baik itu di nasional ataupun internasional. Tapi dia itu ya suka marah-marah. Paham? Berarti dia itu bukan pemenang.
Tahu nggak siapa yang pemenang itu? Katanya Nabi, orang yang Yang menang bisa itu melawan hawa nafsu. pinter hawa nafsunya. Hawa nafsunya di sini adalah salah contohnya adalah amarahnya. Ngerti? Jadi kalau kalian bisa menang melawan amarahnya kalian, berarti kalian itu sudah menjadi pemenang sejati. Paham? Jadi pemenang sejati. Ya, kita harus sabar walaupun yang buat kesalahan itu orang lain. Ya, walaupun orang lain yang jahat ke kita, yang nyakitin kita, yang bikin kita itu marah atau sebel, kita harus maafin mereka. Kenapa? Karena ini sesungguhnya adalah pengertian yang paling benar tentang sabar. Ayah, Kenan kenapa? Kenan aku nanya. Kalau misalnya kayak pinter banget, tapi dia jarang marah. Pinter matematika. Kalau misalnya pinter apa? Oh, pinter tapi jarang marah. Hebat berarti dia. Hebat. Ya, hebat. Marah itu sekali lagi boleh, ya. Karena orang kalau nggak marah, umpamanya nggak pernah marah, aku nggak pernah marah. Nah, itu berarti dia itu ada sesuatu yang nggak normal kalau nggak pernah marah. Ya, kalau marah boleh, tapi harus apa? Harus tahu batasannya, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh. Ya, yang disebutin tadi itu, yang di awal-awal ngerti, nggak boleh ngelawan orang tua. Jadi marah yang baik seperti apa? Marah yang baik itu adalah marah yang bisa dikontrol, kemudian kita ungkapkan marahnya kita itu kepada orang lain dengan cara yang baik juga, ya, dengan cara yang sopan, disebutkan bagian mana yang bikin kalian marah, juga tanpa mengguruin, tanpa bikin orang lain sakit hati dengan penyampaian kalian. Sampai sini paham? Ngerti? Di sini pada pengen masuk surga? Ya pasti pada pengen. Nggak mungkin nggak ada yang pengen. Ya, ada yang mau masuk neraka satu hari? Nauzubillah Beda. min dzalik. Satu Nggak ada. hari sama Nggak dengan ada. kalau misalkan di bumi Iya, 1000 tahun. 1000 tahun tuh. Pinter Abim tuh. Jadi jangan berharap masuk neraka karena satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ngerti? Dan kalian tahu nggak siksa apa yang paling ringan di neraka? Ada yang tahu nggak di sini? Oh, ini kakinya Kakinya diapain? di Dipasangin kakinya dibakar sandal, api. dipasangin sandal, sandalnya itu dari api neraka, dan ketika dipasangkan semua isi otaknya itu meledak. Kenapa? Karena saking panasnya. Maka jangan sekali-kali kalian itu berharap masuk neraka walaupun sebentar. Ya, nauzubillahi min zalik. Nih, Nabi bilang la taghdab walakal jannah. Kalian jangan marah, maka kalian itu dapat surga. Masuk. Tuh, lihat tuh, dengar tuh. Siapa saja yang bersabar ketika marah, mampu menahan amarahnya, tidak mudah terprovokasi, maka apa balasannya dari Allah Adam sama Azam? Apa itu? Balasannya apa itu? Surga dari Allah. Ya, balasannya surga. Pada pengen dapat surga kan ya? Pada pengen kan ya? Jadi Pengen paling banget. jadi jangan marah Pengennya sekali walaupun itu juga. sulit. Ya, walaupun itu sulit. Ya, nahan marah gampang apa sulit? Sulit Sulit, sekali. sulit sekali. Karena sulit, ya, balasannya juga besar. Coba menahan amarah itu apa namanya? Mudah. Pasti balasannya nggak besar. Karena di sini nahan amarah itu sulit banget, ya, nggak gampang. Makanya kalian itu balasannya juga besar. Apa balasannya itu? Balasannya adalah kalian Ya. mendapatkan surganya Allah. Ini Vira baru baru gabung dari mana sih Vira? Kok baru gabung? Iya, kayaknya habis main Roblox ini. Vira, kamu baru join ya? Baru gabung ya? Error Oh, gara-gara main error.
Tapi tadi kamu gabung sama adiknya, sama Arsya. Iya. Oh, oke. Kalau gabung bagus. Ya, kirain Kata kamu nggak Arsya main gabung. Roblox. Nggak, bohongan itu, bercanda. Ya, mana mungkin main Roblox orang lagi ada kelas ya, Syafira ya. Pasti lagi dengerin. Nih, nah, kalian tahu nggak orang paling sabar siapa? Nabi Muhammad. Tentu Nabi Muhammad yang paling sabar. Ya, kalau umpamanya kalian pernah baca cerita di Taif, di sini pernah baca yang cerita yang di Taif nggak? Penduduk Taif yang yang Nabi dilempar-lemparin sampai Dilempari berdarah, batu ya, Kak. sampai berdarah. Ya, sama semua penduduk Taif. Akhirnya yang kesel bukan Nabi, Nabi sabar. Yang kesel itu malaikat. Ya, sampai ditawarin apa? Ditawarin gunung, biar gunungnya itu dilempar ke satu desa itu. Ya, tapi Nabi sabar dan berpikir positif. Siapa tahu, walaupun mereka sekarang itu jahat kepada saya dan mereka tidak mengerti Islam, siapa tahu nanti keturunannya mereka itu menjadi orang yang soleh. Ya, alhamdulillah sekarang terbukti. Ya, bagaimana jerih payahnya Nabi. Ya, akhirnya Islam menyebar kemana-mana itu hasil dari kesabaran Nabi. Ya, Nabi gak suka marah-marah. Ya, pernah juga Nabi itu waktu sholat di depan Ka'bah, tahu nggak? Digangguin sama orang Quraisy. Akhirnya dikasih apa? Dikasih ini dalemannya hewan, tahu nggak? Isi perutnya Dalemannya hewan. unta dalam. Iya, Eh, dalemannya onta. Yang marah bukan Nabi, ngerti? Tapi ini yang marah itu keluarganya. Nah, paham ya? Yang paham, yang marah keluarganya. Kalau Nabi nggak marah, sabar Nabi itu. Nah, sekarang yang selanjutnya, kalau kita marah itu harus ngapain itu? Rubah posisinya. Tahu nggak maksudnya gimana? Ayo, Ustadz Hikmi capek. Sekarang yang Tahu ngejelasin siapa? yang awalnya berdiri jadi duduk, yang Pinter. awalnya Terus, duduk jadi tiduran. pinter. Ya, yang awalnya tiduran berdiri, yang awalnya berdiri duduk, kayak gitu. Ubah posisinya. Ngerti? Ini kayak posisi ketika kalian kemarin misalnya mimpi buruk. Misalnya apa? Mimpi buruk. Kalian kalau mimpi buruk masih ingat harus apa? Salah satu adabnya Nggak pernah merubah posisi kalian. Ya, Aisyah kenapa? tidur. Kenapa Aisyah? Nggak pernah mimpi buruk cuma Wih, sekali keren, doang. keren. Ya, berarti kamu itu sudah membaca doa yang baik. Ya, makanya setannya nggak datang ke kamu. Ngerti? Jadi kalau misalnya marah, teman-teman, yang awalnya Panas. dia berdiri, kalian duduk, ya, atau tiduran. Kalau misalnya kalian tiduran, Setannya kalian berdiri. Ngerti? Yang penting kalian itu jangan di posisi yang sama. Misal sekarang kalian lagi ngapain ini? Duduk apa berdiri? Lagi duduk kan ya? duduk. Lagi duduk. 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 Kalian marah-marah. Misalnya kalian sekarang kalian lagi marah-marah. Kalian tahu nggak yang harus kalian lakukan sekarang? Kalau umpamanya marah-marah. Ya berdiri dong. Berdiri. Berbaring. Berdiri. Berbaring. Boleh berbaring. Yang penting ubah posisinya. Paham? Kalau umpamanya habis duduk marah, terus berbaring masih marah, apa yang harus lakukan? Wudhu. Apa? Harus bukan ini. Maksudnya sekarang kita nggak bahas wudhu, nggak ngebahas wudhu. Ubah lagi posisinya. Berdiri misalnya, ngerti? Berdiri. Umpamanya kalian duduk masih Naik marah, motor. berbaring Ubah masih marah, posisi. atau kalian berdiri masih marah. Apa yang harus lakukan? Jalan-jalan, jalan-jalan sana, mondar-mandir kayak gitu. Sampai marah Itu kalian mana itu surat kerjaan, Kak? berkurang. Ya, boleh lakukan sesuatu yang lain, baca Quran, istighfar, ngerti? Lakukan hal-hal positif biar amarahnya itu hilang, ngerti? Yang terpenting ubah posisi kalian, ngerti? Oke, alhamdulillah yang bagian marah di sini sudah selesai. Berarti habis ini ya marah-marahnya dikurangin. Ya marah nggak apa-apa, yang penting dikontrol atau melakukan hal-hal ini biar marahnya itu berkurang atau tidak mendapat
ini mendapat marahnya Allah. Ingat-ingat ya, kalian nggak boleh marah kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya kalian marah, berarti kalian itu sedang mengundang marahnya Allah. Kalian percaya nggak kalau umpamanya orang tua kalian marah, Allah juga marah? Percaya tidak? Percaya dong harus. Karena Nabi Muhammad bilang, ya, wasuhtul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Marahnya Allah itu dimarahnya kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kalian sedih, orang tua kalian marah, orang tua kalian bete karena kalian, itu secara tidak langsung kalian sudah mengundang marahnya Allah. Ya, semoga kita tidak termasuk dari anak-anak yang marah kepada orang tua. Ngerti ya? Ngerti? Paham? Oke. Nah, sekarang Ustadz Hikmi mau kalian bertanya sesuatu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ustadz Hikmi tunggu 1 menit sampai ada yang mau bertanya. Ayo, jangan Abim atau jangan Jangan Kena. tolong aku, Kak. Yang lain, coba. Aisyah mau tanya nggak Aisyah? Fadil Sani, Haikal, Adam, Azam, Arsya. Ayo tanya. Ayo, yang mau bertanya. Nggak ada. Nggak ada yang mau bertanya. Kak, tolong aku, Kak. Setannya Abim. gangguin terus. Siapa yang gangguin? Setannya. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Setannya diem aja Iya, nih. Kak, aku nyantai. Jadi ulangin sekali lagi. Habis ini kita mau menjelaskan sesuatu nih. Lihat nih. Jadi kalau marah, wudhu, doa, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, baca Quran dan juga artinya kalau bisa. Kemudian jaga lisanmu atau ucapanmu, bersabar. Lah kalau marah langsung ingat surga karena balasannya surga. Dan yang terakhir, rubah posisi kalian. Ngerti? Ada yang mau ditanya? Gak ada ya? Kalau yang nggak ada yang ditanya, ya udah, nggak apa-apa. Oke.